Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami dengan tema pengembangan SDM melalui Diklat. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama saya sendiri, Rizkania Cynthia, yang kedua Erika Muzainatu Zulfa, dan yang ketiga Arina Manasikana. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi SDM dan definisi pendidikan dan pelatihan. SDM atau sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di suatu lingkungan organisasi. Dalam hal ini, SDM dapat pula disebut sebagai personil, tenaga kerja, pegawai, atau karyawan dalam suatu lembaga. Contoh sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan antara lain adalah guru atau tenaga pendidik dan staf atau tenaga kependidikan. Sedangkan selanjutnya yaitu definisi pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan atau disingkat Diklat adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, termasuk di dalamnya penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan yang menyangkut kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Diklat dapat diartikan juga sebagai proses menghasilkan perubahan, peningkatan kemampuan, dan usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga dapat memperbaiki tingkat efektivitas kegiatan pegawai dan karyawan dalam hasil yang telah ditetapkan. Urgensi dari pengembangan SDM melalui Diklat yaitu SDM merupakan elemen penting dalam setiap lembaga atau organisasi. Oleh karena itu, setiap lembaga haruslah mempersiapkan program yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan, skill, dan profesionalisme sumber daya manusia yang dimiliki. Hal tersebut dikarenakan setiap sumber daya manusia memiliki potensi di dalam diri mereka yang dapat dikembangkan agar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan saat ini. Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan atau Diklat. Dengan adanya Diklat, diharapkan SDM dapat selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi kedua, yakni strategi pengembangan sumber daya manusia. Adapun strategi pengembangan sumber daya manusia yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menyumbangkan ide-ide. Sebagai pemimpin atau manajer dalam organisasi, haruslah selalu mendengarkan apa yang disuarakan oleh bawahannya atau pegawainya. Dengan seringnya pegawai memberikan masukan-masukan bagi pemimpin akan berdampak pada peningkatan kemampuan para pegawainya. Dengan demikian, peran pemimpin ini sangatlah penting dalam mendengarkan ide-ide atau masukan-masukan bagi para pegawainya. Kemudian yang kedua yakni pemberian reward atau punishment. Pemberian reward atau punishment ini akan memberikan motivasi kepada para pegawai untuk selalu meningkatkan kemampuannya agar mendapat reward dan agar tidak menerima punishment dari atasan pemimpin atau manajernya. Kemudian yang ketiga yaitu mengupayakan berbagai pelatihan bagi para pemimpin. Perlu memperhatikan pegawai atau bawahannya. Pemimpin harus selalu memonitoring pekerjaan para bawahannya, apakah ada yang belum dikuasai oleh bawahannya tersebut. Setelah menemukan kelemahan-kelemahan atau skill yang belum dikuasai tersebut, hendaklah pemimpin memberikan atau menghadirkan pegawai tersebut dalam sebuah pelatihan agar skill pegawai tersebut semakin hari semakin meningkat.
materi yang ketiga, yakni tujuan dan manfaat pengembangan SDM. Tujuan dari pengembangan SDM ini yang pertama yaitu mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dengan mengikuti kegiatan pengembangan pegawai akan memperoleh tambahan keterampilan dan pengetahuan baru. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja. Yang keempat, meningkatkan komitmen pegawai. Dan yang kelima, mengurangi turnover dan absensi. Selanjutnya yakni manfaat pengembangan SDM. Manfaat dari pengembangan SDM ini dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu dari sisi pegawai, yang kedua dari sisi organisasi. Yang pertama yakni dari sisi individu atau pegawai, yang A menambah pengetahuan, B menambah dan memperbaiki keahlian, C merubah sikap, D memperbaiki atau menambah balas jasa dari tempat bekerja. Yang kedua yakni dilihat dari sisi organisasi, A menaikkan produktivitas pegawai, B menurunkan biaya, dan yang C mengurangi turnover pegawai. Sekian materi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.